Pak Yang, kamu benar-benar jahat. Kami semua melihatnya. Hati-hati ya, kami akan melaporkanmu ke istrimu. Jangan pergi. Louisi, kamu baik-baik saja? Aku sudah memikirkan hal ini selama 2 hari terakhir. Apakah aku terlalu keras pada Wei Wei Yan? Sebenarnya, performanya di departemen pemasaran cukup bagus. Tidak apa, anak muda ini. Menuntut mereka dengan ketat adalah hal yang baik untuk kebaikan mereka. Pak Yang juga sangat ingin membina mereka dengan baik. Wei Wei dan Angela. Sebenarnya, Pak Yang ingin menjadikan mereka Senjata rahasia di pasar ini. Nanti saat Pak Yang membawa mereka menjalankan bisnis, pasti semuanya akan berhasil. Mana ada senjata rahasia? Tidak ada hal seperti itu. Mereka terlalu muda. Tidak seperti kalian para wanita yang ingin masuk perusahaan besar. setelah masuk perusahaan besar, ingin pacaran, setelah pacaran ingin menikah. Setelah menikah punya anak, jadi di dunia bisnis ini selalu kami para pria yang memimpin. Lihat, Pak Yang mengungkapkan isi hatinya. Meremehkan kami para wanita, harus dihukum minum 1 gelas. Ayo, hukum minum 1 gelas. Aku sudah terlalu banyak minum. Aku punya usulan, ayo semua diam sebentar. Diam sebentar, dengarkan aku. Lihat, Pak Yang hari ini sangat senang minum. Haruskah kita meminta Pak Yang? Hari ini untuk menyanyikan sebuah lagu untuk kita? Lauhu, kamu yang paling mengerti aku. Kamu tahu, setelah minum aku paling pandai menyanyi, benar kan? Ayo. Kalian berdua kenapa terlambat? Ayo, hukum minum, cepat. Wei Weian, proyek Northern Zhonghuemu. Sangat bagus, aku sangat puas. Malam ini kamu seperti bidadari. Minum. Menerhu, aku menghormatimu. Ayo sini, bantu kami foto, baiklah. Cepat minum. Ayo, kamu sudah mabuk. Ayo Zuli. Ambil 2 jelas minuman. Baik. Ayo kita minum. Aku tidak bisa minum. Wei, hari ini adalah hari besar kita di Lehua. Apa yang kita lakukan hari ini? Pesta kemenangan. Kalau pesta kemenangan, pasti harus minum anggur kemenangan, kan? Masih ngomong apa lagi? Ayo minum. Tapi aku benar-benar tidak bisa minum alkohol. Ayo. Pak Yang, biar aku yang minum untuknya. Aku menyuruh dia minum, bukan kamu. Wei Weian, ayo pegang ini. Wei Weian, kita menari, ayo. Kamu seharusnya tidak seperti dulu, pasti sudah lebih baik. Jangan sampai menginjak kakiku lagi, ayo naikkan volumenya. Ayo kita menari. Pak Yang, kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Ada apa ini? Pak Yang, kamu terlalu jahat. Kami semua melihatnya. Hati-hati, kami akan melaporkanmu ke istrimu. Jangan pergi. Kamu baik-baik saja. Aku akan mengantarmu istirahat di luar. Tidak boleh pergi. Siapa atasan dan siapa bawahan di sini? Aku bilang tidak boleh pergi, ya tidak boleh pergi. Aku sudah muak. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sampai seberapa jauh kamu akan memaksaku baru berhenti? Pak Yang. Jangan marah pada mereka. Mereka masih menunggu untuk bersulang denganmu. Ayo Pak Yang, ayo minum. Iya, kita minum Pak Yang. Kita bersulang. Ayo pergi. Juni, jangan sedih.
Bagaimana kalau ke rumah kami sebentar? Aku akan mengambil mobil. Tunggu aku ya. Jika ada masalah di perusahaan, ingatlah untuk mencari aku. Kamu sudah merasa lebih baik? Katakan padaku, mengapa aku begitu bodoh? Yang Shinjun terus-menerus menghinaku. Tapi aku pernah berharap padanya. Aku pikir dia akan menjadi orang baik. Kamu ingat kontrak yang pernah kubicarakan padamu? Aku tidak pernah memberitahumu isi kontrak itu. Karena terlalu menjijikan. Yang Shinjun menggunakan bahasa yang sangat formal untuk menulis hal yang paling cabul. Dia mengaktifkan semua tidak pintar, tidak dilengkap, dan memberi harga pada semuanya. Aku rasa aku benar-benar tidak tahan lagi. Kamu sudah tidak tahan lagi, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Aku bisa mengajukan keluhan. Buku panduan karyawan sudah menjelaskan dengan jelas. Jika atasan melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan, atau tekanan dalam pekerjaan, aku bisa melapor ke Departemen SDM, mereka akan melakukan investigasi, dan memberikan hasil yang adil untukku. Kamu mau melapor yang Shinjun? Bagaimana mungkin? Dia adalah pemimpin besar di wilayah Greater China. Sedangkan kamu hanya seorang karyawan kecil. Bisakah kamu menjatuhkannya? Kenapa tidak? Jika aku terus diam saja, suatu hari aku akan terpojok dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan jika aku tidak mengungkap perbuatan yang Shinjun, akan ada korban kedua, ketiga, dan Ken, Lin Jiuni yang akan dia perlakukan semena-mena. Aku hanya ingin semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Lalu apa yang ingin kamu laporkan tentang dia? Tentu saja pelecehan seksual dan tekanan dalam pekerjaan. Misalnya dia memindahkanku ke departemen yang sama sekali tidak sesuai dengan kemampuanku. Dan juga pelecehan mental seperti yang terjadi malam ini. Juni, aku tahu kamu pasti sangat marah. Tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa ini akan menjadi pertarungan panjang. Dan hasil akhirnya belum tentu menguntungkanmu. Dengarkan Nezahatko. Keluar dari Lehua dan cari pekerjaan lain. Lalu menikah dan punya anak. Bukankah hidup seperti itu juga nyaman? Memikirkan wajahnya yang tidak tahu malu, aku tidak tahan. Lagi pula kita semua anak orang tua. Kenapa aku harus menerima perlakuan semena-mena darinya? Sudahlah Junai. Jika aku melaporkannya, apakah kamu akan membantuku? Jangan berpikir terlalu banyak, istirahatlah yang cukup. Halo, siapa ini? Xia Anki menyadari. Jiuni kali ini benar-benar terpojok. Pelecehan dan tekanan yang Shinjun yang sudah berlangsung lama telah melukai Jiuni dengan sangat dalam. Tindakan yang keterlaluan malam ini sebenarnya adalah puncak dari segala yang telah terjadi. Anki sangat memahami karakter Jiuni. Kelinci yang terpojok pun bisa menggigit. Kali ini dia pasti tidak hanya sekadar bicara. Anki pun mulai berpikir. Dalam drama besar yang akan terjadi ini, peran apa yang harus dia mainkan? Lauhu, jangan mabuk sekali ya. Nggak bikin malu kan? Enggak kok, Yang Zong selalu sopan kalau mabuk. Semakin tua semakin nggak kuat minum. Mungkin karena udah tua. Kalian kan teman lama. Tolong dimaklumi ya. Tenang aja,
Pasti kami maklum. Makasih ya Lauhu udah nganterin dia pulang. Sama-sama, wajarlah. Kak, kenapa semalam nggak dateng? Mama terus nanya-nanya. Bukannya aku nggak SMS bilang aku di rumah Anki? Kamu nggak kasih tahu Mama. Aku bilang, Mama khawatir karena nggak lihat kamu. MA, Junai, semalam pergi kemana? aku nggak mau diam lagi. Aku mau ungkapkan kebusukan ini. Aku mau melawan bosku. Mama harus dukung aku ya. Kak, kamu mau ngapain? Mencari keadilan. Mama dukung kamu. Hello, semalam kamu nyari aku ya? Iya, semalam aku sama Wei Weian. Banyak ngobrol, aku pengen kasih tahu kamu. Biar kamu siap mental. Dia ngomong apa? Dia bilang mau melaporkan kamu. Lapor aku? Aku semalam mabuk berat. Emang ada hubungannya sama dia? Kamu lupa ya? Semalam kamu sama Wei Weian. Aku ngapain dia? Aku cuma ingat dia cantik banget. Terus, aku ngapain sama dia? Kamu beneran mabuk sampai nggak ingat? Kamu hampir narik roknya sampai lepas. Aku juga nggak jelas, kayaknya ada yang fotoin. Kayaknya kali ini serius banget. Wei Weian di mana sekarang? Dia ke RS, nggak tahu mau ngelapor gimana. Tapi kamu mending mikirin cara ngatasinnya. Mau lapor ya lapor aja. Da. TAPI. Nggak bakalan terjadi. Yang Shinjan, kamu benar-benar meremehkan Lin Juni, si gadis keras kepala itu. Tunggu sebentar, kamu tidak bisa masuk. Julie sedang sibuk sekarang, Julie. Tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Kamu mencari saya? Masuk dan duduklah. Saya ingin melaporkan seseorang, Direktur Yang. Direktur Yang Shinjun. Apakah ada direktur yang kedua di perusahaan ini? Apakah kamu pikir saya nekat, berani melaporkannya? Tidak, bukan itu maksud saya. Saya hanya ingin memastikan. Tunggu sebentar. Baik, silakan katakan. Apa isi laporanmu terhadapnya? Dia menggunakan jabatannya untuk melecehkan saya secara seksual. Dan juga penindasan yang tidak adil dalam pekerjaan. Semua ini sangat menghina saya. Kenapa kamu tidak mencatat? Apa yang saya katakan salah? Apa yang terjadi tadi malam? Kamu tidak lihat. Wei Wen. Saya tidak ingin membela siapapun, saya berbicara sebagai pribadi. Untuk mengatakan beberapa hal padamu, jangan salah paham. Tadi malam direktur yang di depan semua orang melakukan hal-hal itu padamu memang agak keterlaluan. Tapi saya pikir direktur yang mabuk tidak sadar diri. Kamu juga harus memakluminya. Tidak sadar diri karena mabuk. Cukup dengan bilang tidak sadar diri karena mabuk, lalu selesai. Kamu bilang tidak membelanya? Bukan itu maksud saya, Wei Wian. Berdasarkan pengalaman kerja saya selama ini, laporan seperti ini tidak akan berhasil. Biasanya diselesaikan secara pribadi. Kita satu perusahaan, untuk apa sampai bertengkar? Kamu melapor secara resmi ke sini. Kamu tahu apa artinya? Apa? Karena orang yang kamu laporkan jabatannya sangat tinggi. Jadi sesuai prosedur, akan ditangani oleh kantor pusat. Ini akan memperbesar masalahmu. Tidak ada untungnya bagimu. Bagaimana kalau begini? Saya akan bicara dengan direktur yang minta dia meminta maaf padamu.
Permintaan maaf tidak menyelesaikan masalah. Juga tidak bisa menghilangkan luka yang saya alami. Saya hanya ingin orang yang menyakiti saya dihukum sesuai aturan. Sesederhana itu. Dan banyak hal yang mungkin belum kamu tahu. Yang Si Jun sudah melecehkan saya bukan sehari 2 hari. Sejak saya masuk perusahaan, dia sudah mulai melecehkan saya. Aku sudah mencoba segala cara untuk menghentikannya. Tapi dia malah semakin menjadi. Kamu tidak tahu kan? Aku memang tidak tahu hal ini. Kamu bisa mengatakannya. Atau berikan aku bukti, tapi ini hanya versimu. Aku tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan ini. Apalagi aku sudah bilang tadi. Level yang sangat tinggi. Jadi bukan urusanku untuk menilai. Kamu tidak perlu terus menilai aku tentang seberapa tinggi level yang Si Jun. Aku sangat paham. Kamu bilang ini hanya kataku. Kalau sekarang yang Si Jun yang melaporkanku, apakah kamu masih akan berkata begitu? Tentu tidak perlu sampai melapor. Dia bisa langsung bertindak lebih cepat. Sebenarnya dia sudah melakukannya, hanya kamu yang pura-pura tidak tahu. Yang perlu kukatakan sudah selesai. Aku menunggu hasil penyelesaiannya. Kamu sudah memikirkannya baik-baik. Kamu benar-benar ingin melakukan ini? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Kurasa kamu tidak mungkin mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Kalau aku menjadi penengah di antara kalian, mungkin hasilnya akan lebih baik. Metode yang tidak jelas seperti ini lebih baik tidak usah. Aku hanya butuh penjelasan. Lau Hu, Pei Jai. Tadi malam terima kasih banyak sudah mengantarku pulang. Istriku bilang padaku, tidak apa-apa, aku kemarin mabuk berat. Jujur saja, apa yang terjadi? Kamu tidak tahu kemarin. Kamu mau menarik Wei Weian. Bajunya sampai terlepas, benar kan? Aku kemarin benar-benar mabuk berat. Tidak ingat apa-apa lagi, aku tahu. Sudah diingatkan semua orang di perusahaan? Tenang, sudah kusampaikan, baiklah. Lau, aku pasti traktir kamu makan. Boleh tapi tidak boleh minum alkohol. Tidak lagi, minum bikin masalah, baguslah. Hello, Lau Chen. Departemen PR, kalian harus lebih waspada belakangan ini terhadap laporan dari media dan internet. Kalau ada berita yang tidak baik untuk perusahaan kita, segera hapus dan arahkan ke arah yang lebih baik. Mengerti? Dan laporkan padaku setiap kali. Baik, Yang, aku mengerti. Sampai jumpa. Tadi malam sebenarnya siapa yang memulai? Ku dengar akhirnya. Bahkan sampai baju terlepas, ya? Iya, betul-betul. Tapi bos yang selalu menjaga diri dengan baik. Dan tidak pernah ada kabar buruk tentangnya. Kalau bukan karena wanita yang tidak tahu diri, mana mungkin begini. Saat mereka menari, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Sayang sekali. Wei Weian, gadis cantik seperti ini. Gila ingin naik pangkat, gadis sekarang asal punya wajah cantik. Langsung mendekati orang kaya yang berkuasa. Seperti kita buruh it begini. Hanya bisa cari istri di desa. Ide bagus, hebat Bulaien. Bulaien. Ayo duduk sini, foto apa nih? Tunjukin pada kita semua, lihat bersama. Tidak boleh, tidak bisa kamu lihat, lihat dong lihat. Baik, aku yang lihat. Tidak kira, ternyata ada sisi seperti ini ya. Bulaien, Ayo pergi. foto kemarin malam kamu yang ambil? Tidak, aku tidak foto. Kalian sedang lihat foto-foto ini. Biar aku lihat. Ini. Aku harus lihat. Baiklah kalau kamu mau lihat, lihat saja. Bisa kopi satu untukku? Sekarang juga? Aku kirim emailku. Kirim ke emailku ya. Oke. Terima kasih. Lihat lagi,
Sudah jangan main-main. Pagi tadi ada yang pegang komputerku. Siapa tahu, pada tang pintu sudah terbuka. Kamu yakin dia akan melaporkanku? Kamu terlalu tegang, berlebihan. Ingat tidak, dulu dia juga pernah mengadu padamu. Lalu hasilnya bagaimana? Dia tetap kembali jadi karyawan baik. Aku rasa kali ini juga sama. Biarkan dia melampiaskan beberapa hari, habis itu selesai. Aku pindahkan dia kembali ke divisi pemasaran, dia pasti tidak akan marah lagi. Anjing terpojok akan melompat pagar, kelinci terpojok akan menggigit. Kali ini penilaianmu tentang Lin Juni benar-benar salah. Baiklah, biarkan dia beraksi. Aku lihat sampai kapan dia bisa bertahan. Bagaimana kalau kamu coba cari tahu pendapatnya? Kalau masih ada ruang untuk bernegosiasi. Kalau dia nurut, 100.000 itu bisa aku tanggung. Nggak perlu dia bayar. Oke, aku akan tanya dia dulu. Tunggu. Lihat. Angela performanya bagus. Bisa jadi karyawan teladan tahun 2011. Tahun 2012 harus lebih dikembangkan. Bahkan bisa dapat promosi istimewa. Apa ini? Ini surat dari kantor pusat. Masih ada yang ingat aku di kantor pusat? Atau Pak yang memujiku di kantor pusat? Aku bahkan nggak pernah memuji Gruisi. Masa ia mau memuji kamu? Apa yang terjadi di Amerika? Promosi istimewa. Apa nggak mau aku pergi? Oke, kalau gitu kasih tawaran seperti Pak O. Mungkin di Amerika. Dengar Pak O bayar 100.000 untuk manajer. Jadi mereka mengeluarkan kamu. Lupakan dulu, nanti setelah aku selidiki. Halo. Pak Yang, ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Bisa aku datang sekarang? Ada APA? Lebih baik aku lapor langsung. Aku yang datang. Wei-weian cepat juga. Ada APA? Cepat bilang. Ini biji kopi Kolombia. Aku sengaja giling dan seduh khusus untukmu. Ini seleraku. Benci banget ditambah gula atau susu, merusak rasa. Zuli. Nggak nyangka kamu orang yang teliti.
Pak Yang, kalau suka, aku bisa sediakan setiap pagi. Ada apa yang mau dilapor? Maaf ganggu waktumu. Tapi sesuai prosedur perusahaan. Jangan bertele-tele, cepat bilang. Begini, tentang Wei Weiyan. Atau Lin Juni yang sekarang di pusat pelanggan. Dia mau melaporkan kamu. Lapor apa? Lapor kamu menekan dan melecehkannya di kantor. APA. Pelecehan seksual? Aku menekan dia? Aku melecehkan dia? Apakah dia memberitahumu? Dia pernah mencariku untuk meminjam uang dariku? Apakah dia memberitahumu bahwa dia datang memohon padaku untuk membantu adiknya mendapatkan pekerjaan? Apakah dia memberitahumu bahwa dia memberikanku sebuah dasi sebagai hadiah ulang tahun? Tidak. Karena sekarang dia sedang berusaha keras untuk berpura-pura menjadi korban, padahal faktanya sangat berbeda. Zuli, kamu dengarkan. Kamu harus membedakan yang benar dan salah dalam hal ini. Pastikan untuk mengungkap fakta sebenarnya. Aku tentu percaya bahwa direktur yang bukan orang seperti itu. Kamu hanya sedang senang dan minum terlalu banyak, tidak ada apa-apa. Tapi menurut prosedur dan peraturan perusahaan, aku tidak bisa menutupi hal ini. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana menyelesaikannya? Apakah dia menyebutkan permintaan apapun padamu? Misalnya kompensasi atau promosi? Aku tentu ingin dia menghentikan pengaduan. Tapi perkataanku tidak ada gunanya. Dia tetap tidak mau berdamai denganmu. Dia bilang dia tidak menginginkan apapun, hanya ingin penjelasan. Minta penjelasan. Dia pikir dirinya Qiu Juya? Dia ingin penjelasan. Dia ingin kantor pusat mengirim orang untuk menyelidikiku? Baiklah, Silicon. Tidak APA, Julie kamu dengarkan. Hal ini harus ditangani secara resmi. Kamu harus melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Direktur Yang, kamu jangan bercanda seperti ini. Kalau sampai dilaporkan ke kantor pusat di Amerika. Yang benar akan tetap benar, yang salah akan tetap salah. Laporkan saja, tidak masalah. Bajunya terlalu terbuka. Bukankah itu jelas-jelas menunjukkan maksudnya? Bahkan berdandan. Dia pikir dirinya Cinderella yang pergi ke pesta. Penampilannya saat itu sangat memelas dan menyentuh hati. Aku sampai tidak tahan ingin memeluknya. Xia Oling, Kok Junai. kamu datang menjenguk ibuku. Bibi tidak mau menemuiku. Dan Xia Osong juga bersikap kasar padaku. Kak, aku salah, aku ingin kembali. Tapi Xia Osong sudah berubah hatinya. Mari kita bicara di tempat lain. Duduk di sini saja. Kak, apa yang harus kulakukan? Kamu harus membantuku. Kamu masih menyukai Xia Osong. Aku dan dia tumbuh bersama sejak kecil. Kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa kusukai? Tapi lihat itu. Jangan sebut namanya, dia menipuku. Ucapannya sama sekali tidak ada yang benar. Kalau dia tidak menipumu, apa kamu akan kembali mencari Xia Osong? Xia Oling. Xia Osong itu manusia, bukan benda. Kamu tidak bisa enaknya mengambil saat butuh, lalu membuangnya saat tidak mau. Saat kamu bilang putus, apa kamu memikirkan perasaannya? Waktu itu mana sempat mikir,
Sehari-hari dia memang terlihat lemah. Sebenarnya lemah juga tidak apa. Setidaknya dia selalu nurut padaku. Xia Oling, kamu salah. Masalahnya, kamu bahkan tidak tahu di mana salahmu. Kalau sikapmu seperti ini, aku tidak bisa membantumu. Karena sekalipun kamu rujuk dengan Xia Osong, begitu ada masalah kecil di luar, kamu pasti akan meninggalkan Xia Osong lagi. Jadi aku benar-benar tidak ada jalan keluar? Aku tidak tahu. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Apa arti Xia Osong bagimu? Seperti apa sebenarnya cinta kalian berdua? Kamu harus merenung. Mungkin kamu bisa menemukan cara untuk menghilangkan rasa sakit di hati Xia Osong. Benarkah? Nenek sudah bisa makan sedikit. Tapi yang kamu bawa ini... Anki, kok bawa banyak sekali? Aku tidak bisa habiskan. Ini tanda kasih dari atasan dan rekan kerja. Meski tidak habis, aku tetap harus bawa. Perusahaanmu memang baik sekali. Juni benar-benar dapat tempat yang tepat. Makan lebih banyak buah, bergizi. Anki, Eyo, kamu. aku sudah menjenguk tante. Keadaannya membaik, beberapa hari lagi bisa pulang. Terima kasih banyak. Kemarin kalau bukan karena kamu, aku. Ngapain sungkan sama aku? Aku dengar dari Julie. Kamu benar-benar mau melaporkan Yang Zong? Aku sudah menyerahkan surat pengaduan. Kalau Julie menyembunyikan dan tidak melapor, aku akan langsung mengirim email ke kantor pusat di Amerika. Kamu sudah bulat tekad. Julie mana mungkin menyembunyikan. Lagi pula kalau dia mau menyembunyikan, kantor pusat pasti marah. Masalahnya bisa jadi besar buat dia. TAPI Junai, masih adakah ruang untuk berunding soal ini? Ngapain lagi dirundingin? Laki-laki mabuk lalu berbuat onar kan hal biasa. Walaupun kamu melaporkannya, paling cuma dituduh tidak sopan karena mabuk. Nggak bakal ganggu dia, yang rugi malah kamu. Sekarang masalah ini sudah jadi gosip di perusahaan. Nanti kalau sampai tersebar, lingkungan perusahaan asing kan nggak besar. Nanti kamu bakal susah masuk perusahaan asing lain. Aku sudah lihat komentar-komentar di internet. Katanya fitnah bisa membunuh seseorang. Saat itu aku benar-benar ingin mati. Kalau aku nggak melapor Yang Sinjun dan diam saja, itu berarti membiarkan, mendukung, bahkan kejahatan. Aku lebih baik nggak kerja di perusahaan asing lagi, daripada diam seperti ini. Juni, direktur yang bilang, kalau kamu mau berhenti melapor, uangnya nggak usah kamu kembalikan. Kalau aku bisa disuap dengan uang. Masih sampai sekarang aku lawan Yang Sinjun? Kamu paham betul buku panduan karyawan. Sampai tahu caranya melaporkan aku. Tapi kurang pintar juga. Harusnya kamu tahu. Melapor itu cara paling gak efektif untuk menghilangkan amarahmu. Cara menghilangkan amarahku. Maksudnya apa? Sebenarnya kamu bisa minta banyak hal dariku. Kamu bisa punya cara terbaik untuk keluar dari kesulitanmu sekarang. Kesulitan ini bukan milikku, tapi milikmu. Jangan kira karena kamu direktur perusahaan ini, lalu nggak ada yang bisa mengaturmu. Maksudmu kantor pusat di Amerika? Antasia. Mereka akan segera datang menanganiku. Tapi bukan seperti yang kamu bayangkan. Kamu terlalu muda. Belum tentu juga. Kita lihat saja nanti. Sayang sekali, kenapa kamu harus melawanku? Bersiaplah untuk menerima konsekuensinya. Pak Yang, ini yang dibawa Julie.
Ini dokumen dari kantor pusat di Amerika. Mereka berencana mengirim orang ini untuk memimpin penyelidikan dan memimpin tim investigasi. Ternyata dia. Kamu beritahu divisi PR, kita rapat dulu untuk membahas rencana penerimaan mereka. Dan, untuk menghindari kecurigaan, aku tidak ikut. Suruh Julie yang memimpin. Panggil Bulayan ke sini. Wai Wen, aku sudah bicara dengan Mener Hu. Ibumu sakit dirawat di rumah sakit, beberapa hari ini kamu tidak usah kerja. Tidak perlu. Siang hari aku sudah sewa perawat, tidak akan ganggu kerja. Seluruh perusahaan sudah tahu kejadian malam itu. Kamu sekarang harus menghindari sorotan. Kalau tidak, nanti sore. Aku di sini harus terima rombongan turis yang mau lihat kamu. Pak Yang. Ini foto yang diambil hari itu. Ada orang lain yang foto juga? Aku tidak tahu, semua orang bisa foto pakai HP. Tapi hasilnya tidak akan bagus. Aku jamin, foto ini aku tidak pernah copy. Tenang saja. Perci. Bulayan. Kemarin aku tidak terima email dari kamu. Sekarang bisa kirim ke aku? Maaf, fotonya. Foto kenapa? Karena kemarin kameranya kena air. Rusak semua, fotonya hilang. Kok bisa kebetulan banget? Meskipun kameranya kena air, memory card-nya masih ada. Jangan-jangan memory card-nya juga rusak. Beneran rusak, aku tidak bohong. Maaf, aku masih harus kerja. Pak Yang, dia... Yang Sinjun, kamu bilang apa ke Bulayan? Kemarin dia janji kasih fotoku, hari ini mundur. Dan lagi, kamu hapus semua data di komputerku. Kamu bisa hapus bukti-bukti ini. Tapi kamu tidak bisa hapus ingatan saksi. Wai Wen. Waktu di pelatihan tidak ada yang ajar kamu. Waktu bicara dengan orang. Jangan teriak-teriak. Dan lagi, aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Kalau mau tuduh orang, tolong tunjukkan bukti dulu. Kamu, Wai Wen. Tuduhanmu terhadapku sama sekali tidak berdasar. Silakan cari saksi sebanyak yang kamu mau. Tapi pemahaman mereka tentang fakta mungkin akan mengejutkanmu. Menurut prosedur, pihak Amerika akan segera mengirim orang untuk menyelidiki. Kamu tahu siapa yang akan menyelidiki? Dia adalah teman sekuliahku. Saat di Amerika, dia adalah sahabat karibku. Nanti, dia akan percaya padamu. Atau percaya padaku? Aku tidak menghalangimu untuk menuduhku karena tuduhan palsumu justru akan menambah nilai diriku.
Dan Logi. Di Amerika, ketua perusahaan kita dulu pernah difitnah oleh wanita dengan tuduhan pelecehan seksual. Jadi, yang paling dia benci adalah wanita sepertimu. Jika dia tahu, aku mengalami nasib sial yang sama dengannya, dia pasti akan melihatku dengan cara yang berbeda. Ada apa ini? Kenapa Jiuni belum datang juga? Mungkin dia sedang sibuk. Aku lihat belakangan ini dia terlihat sangat sibuk. Telepon pun tidak diangkat. Telepon saja Anki. Tanya apa yang sebenarnya terjadi kalau dia tidak datang seharusnya. Bu, aku sudah telepon tanya. Tapi kakak Anki bilang kakakku tidak pernah menemuinya. Ini bagaimana sih? Dia pergi kemana sih? Bagaimana kalau aku telepon yang lain saja? Tuduhanmu terhadapku sama sekali tidak berdasar. Silakan cari saksi sebanyak yang kamu mau, pemahaman mereka tentang fakta mungkin akan mengejutkanmu. Benar-benar menjemputmu, aku sedikit terkejut. Junai Highland. Juni hilang? Kok bisa? Sejak siang tadi, keluarganya tidak bisa menemukannya. Kebetulan kamu pulang, mau ikut aku mencarinya? Tentu saja, cepat pergi. Hanya setengah tahun yang lalu. Dia masih seorang mahasiswa yang baru lulus, polos dan tulus. Tidak curiga pada siapapun. Tapi pengalaman buruk di Lehua. Dan perilaku tak bermoral yang Shinjun membuatnya tersadar. Perasaan tak berdaya dan putus asa muncul begitu saja. Pada saat ini, Jiuni tiba-tiba merasa semua yang dilakukannya, semua kehilangan artinya. Semua keteguhan dan keberanian menghilang begitu saja. Dia merasa sangat lelah. Jiuni pergi kemana? Terjadi hal besar seperti ini, kenapa tidak memberitahuku? Kamu hubungan apa dengannya? Aku harus memberitahumu. Gimana? Tidak ada jejak sama sekali dapur? Dapur bahkan tidak disentuh. Lalu gimana? Kita sipak keluar dan cari lagi. Jalan-jalan dengan baik. Kenapa datang ke sini? Karena dia sangat suka tempat ini. Kamu sangat mengenalnya? Kalau begitu kamu cari dia, aku cari sendiri.
Sudah jam 12 malam. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Kalian bilang orang hidup begini, dia lari kemana? Tante jangan terlalu khawatir, ini tidak baik untuk kesehatan. Kita pasti bisa menemukannya. Kamu pikir Jiuni mungkin dirampok? Aku mau lapor polisi. Hubin jangan dulu lapor polisi. Kurasa Jiuni sedang tidak enak hati. Kenapa dia tidak enak hati? Apa bos brengsek itu menyakitinya lagi? Secara detail aku tidak bisa bilang. Tapi kali ini Jiuni pasti sudah bulat tekadnya. Dia sudah melapor ke kantor pusat di Amerika. Apa sih bos brengsek atau bukan? Kenapa aku tidak tahu? Jiuni sama sekali tidak memberitahuku hal ini. Bagaimana aku bisa tahu? Bukan karena kalian, dia bisa menderita begini? Ya ampun, gimana ini Bu? Jangan emosi, hati-hati dengan tubuhmu. Lari kemana sih? Sangga, Tante bikin panik. sudah ketemu? Kamu juga pulang, ini urusan keluarga kami, kamu cepat pergi. Hubin, bicara yang sopan pada pacarku. Kalian berhenti bertengkar, ya? Bukankah kita semua di sini untuk mencari Juni? Gone? Lalu dia bisa kemana? Sudah dicari di mana-mana tidak ketemu. Aku tahu. Jiuni. Kamu tidak boleh punya pikiran seperti itu, tahu? Ada apa? Hari ini semua orang mencarimu semalaman, tahu? Ibumu masih di rumah sakit, bagaimana bisa kamu begini? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya merasa sangat lelah. Aku akan tinggal di sini sebentar. Jiuni. Aku benar-benar mengerti penderitaanmu. Kamu selalu diintimidasi oleh Yang Sinjun. Tapi kamu tidak berani bersuara. Karena dia memanfaatkan keinginanmu untuk bekerja keras untuk mengendalikanmu. Kamu tidak bisa seperti perempuan lain. Yang hanya mencari keuntungan dan langsung menyerah padanya. Bahkan saat ini, keluargamu tidak terlalu memahamimu. Jadi aku tahu semuanya. Hanya saja, kenapa kamu tidak membagi penderitaanmu? Dan kesulitanmu denganku? Apakah aku tidak bisa menjadi sahabat terbaikmu? Pacarmu yang disebut-sebut itu. Dia hanya perlu bertanggung jawab sedikit lebih banyak. Kamu tidak akan sampai seperti ini, tahu? Ini masalahku sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku dengar kamu sudah melaporkan Yang Sinjun. Bagus sekali, lihat betapa beraninya kamu. Tapi kenapa sekarang kamu? Jangan lanjutkan, aku tidak ingin membahas ini. Junai. Emma Jian, ingat baik-baik kejadian hari ini. Aku pasti akan menentap balas. Ayo, kita pulang. Yang memang milikmu, lari pun tidak akan bisa. Yang bukan milikmu, ingin pun tidak akan dapat. Diagnosis awal adalah depresi. Tingkatnya sedang. Depresi. Tidak mungkin, dia hanya sedang bad mood kemarin. Dulu moodnya selalu sangat baik. Pasien depresi biasanya terlihat sangat baik. Bahkan mereka sengaja berpura-pura bahagia.
untuk menyembunyikan depresi di hati mereka. Tapi begitu depresi itu meledak, tidak bisa dikendalikan lagi. Sayang, cuaca hari ini bagus, ayo kita main tenis. Bergerak sedikit. Kamu benar-benar bersemangat ya. Tapi film promosi TV untuk Voodie ini, hari ini harus aku selesaikan dan serahkan ke kru. Kalau begitu, kamu cari teman untuk bermain. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil, oke? Oh ya, malam ini ada pesta koktail. Kliennya adalah beberapa sponsor Voodie. Aku harus pergi, bagaimana kalau kamu menemaniku? Karena nanti pasti harus minum. Kamu ikut dan bantu aku membawakan mereka semua. Sayang, Dua hari ini sangat sibuk. aku belum sempat memberitahumu. Suamimu sudah berhenti minum alkohol. Berhenti minum. Kamu selalu menganjurkan minum sedikit untuk bersenang-senang, minum banyak untuk merayakan. Matahari terbit dari barat. Hal yang paling memalukan dalam hidupku adalah karena alkohol. Aku bahkan tidak berani memberitahumu. Itu terjadi pada hari Lauhu mengantarmu pulang, kan? Dia bilang kamu tidak mabuk waktu itu. Aku tahu, dia sedang menutupi untukmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Waktu itu kan ada pesta perayaan, aku minum 2 gelas. Lalu saat foto, tanpa sengaja, aku menyangkutkan rok seorang karyawati. Hampir saja seluruh roknya terlepas. Ya ampun, itu benar-benar berita yang menggemparkan. Istri, kamu masih bercanda. Aku sangat menyesal. Sekarang aku masih harus mencari cara untuk menjaga kepentingan perusahaan, kan? Yang paling buruk adalah, setelah aku sadar, aku terus memikirkannya. Aku lupa semua yang terjadi malam itu. Harus diingatkan oleh Bulaien. Jadi kamu meninggalkan bukti kelakuan buruk saat mabuk. Suamiku, kamu benar-benar ceroboh. Apa yang lebih buruk lagi? Karyawati itu melaporkanku ke kantor pusat di Amerika. Tim investigasi mereka akan segera datang. Masalahnya adalah yang mereka selidiki. Mungkin bukan hanya kelakuan burukmu saat mabuk. Mereka belum tentu menyelidiki apa. Istri, kamu benar-benar satu hati denganku, pemikiran kita sama. Kamu harus membantuku. Tapi bagaimana caranya? Ketua tim investigasi adalah Jia Suan. Dia sangat suka makan, kamu bisa menyiapkan beberapa hidangan enak. Ajak dia ke rumah kita. Setelah bicara panjang lebar, kamu ingin aku menyuap Jasuan dengan makanan enak. Untung dia tergoda dengan masakanku. Kalau dia tergoda dengan kecantikanku, kamu bahkan akan menyerahkan istrimu. Mana mungkin aku tega? Memberikan gunung emas pun, aku tidak akan menyerahkanmu. Depresi? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa depresi? Ibu, pelan-pelan, jangan sampai kakak mendengar. Dia kan semakin sedih. Jiuni sudah tidur. Ini semua gara-gara yang Sinjun. Anak perempuan saya baik-baik saja. Dia yang membuat anak perempuan saya jadi seperti ini. Aku pasti akan menghadapinya. Yang paling ingin ku ketahui sekarang adalah, apakah siang itu berhasil atau tidak? Dan apa yang sebenarnya terjadi antara dia dengan Jiuni? Ini waktunya untuk membicarakan ini. Kalian hampir menikah, tapi kamu sama sekali tidak percaya pada kakakku. Aku calon suaminya, tentu saja aku perlu tahu kebenarannya. Dan juga MA Jian tadi malam. Kalau aku tahu Ada, hubungan antara mereka berdua. Dengan Jiuni. Aku pasti akan membuat kejadian ini jadi heboh. Dengar, kalau terjadi sesuatu pada Jiuni, ini semua salah kalian. Ibu tidak apa. Jangan menakut-nakutiku. Apa dosa yang telah kulakukan ini? Kalau perempuan itu cantik,
Mereka saling rebut seperti ini, coba pikir. Apakah cantik itu dosa? Bu, bagaimana kalau aku antar ibu ke rumah sakit? Tidak usah, kakakmu sekarang seperti ini. Bagaimana aku bisa pergi? Halo, Xiaoling. Bisakah kamu datang ke rumahku sekarang? Ya, aku ada keperluan. Baik, aku tunggu ya. Untuk apa kamu cari dia? Bu, aku ingin antar ibu ke rumah sakit, kan kakak tidak ada yang jaga. Aku suruh dia datang. Sudah, kalau dia yang jaga kakakmu bisa marah besar. Bu, kakak bilang Xiaoling sudah menemuinya. Katanya ingin berbaikan denganku. Dan juga sekarang memang tidak ada orang lain. Jadi aku suruh dia datang dulu untuk menjaga kakak. Dengar ya, kamu boleh suruh dia jaga kakakmu. Tapi kamu tidak boleh kembali bersamanya. Laki-laki keluarga Lin tidak boleh lemah seperti ini. Baiklah, terserah ibu. Ini laporan inspeksi nasional. File elektronik sudah dikirim ke emailmu. Tak kusangka, diam-diam tapi menggegerkan. Kantor pusat di Amerika sangat menghargaimu. Sayangnya, posisi kepala pusat informasi kantor pusat tidak jatuh ke tanganmu. Meskipun kami sudah membuatkan surat rekomendasi yang sangat bagus. Kalau aku kembali ke Amerika, kamu bisa berbuat semaumu, kan? Apa maksudnya ini? Pak Yan, saya sudah meninggalkan perusahaan selama 2 minggu. Kamu pindahkan dulu Wei Weian ke pusat kegiatan. Lalu menghinanya, apa yang kamu lakukan? Sepertinya tidak sesuai dengan statusmu. Kiao, kamu ingin membela Wei Weian? Boleh, tim investigasi akan segera datang. Kamu bisa menyampaikan ketidakpuasanmu padaku kepada mereka. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Ini sudah melampaui batas hubungan rekan kerja. Kamu akan sangat mengurangi kredibilitasmu saat investigasi. Lalu menurutmu, apakah ini membantu Wei Weian? Membantunya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaanku. Baiklah, kita bicara pekerjaan saja. Sebenarnya aku merasa bekerja sama denganmu cukup baik. Kamu juga partner kerja yang baik. Dari pemahamanmu tentang kemampuan kerjaku, seharusnya kamu sudah punya kesimpulan yang baik, kan? Pekerjaanmu tentu saja sempurna, tapi kamu. Tapi aku apa? Kepentingan MA Jian Lehua selalu yang utama. Sekarang kamu di Lehua. Kamu harus melakukan itu. Sedangkan aku di Lehua tidak punya rasa bersalah. Baiklah, kita tunggu saja tim investigasi datang. Kiao, aku ingatkan kamu dengan baik hati. Pacar Wei Weian lain kali bertemu kamu. Tidak akan hanya sekedar main tanggon. Sudah kamu pikirkan? Kurasa kalimat itu harus kamu berikan pada dirimu sendiri. Kamu baik-baik saja. Harusnya aku ada masalah. Aku terkena depresi tingkat sedang. Lucu sekali, aku bisa terkena depresi. Aku tidak tahu, itu kata dokter. Kakak, kalau ada masalah jangan dipendam, katakan saja. Dikatakan pasti akan lebih baik. Dikatakan? Katakan pada siapa? Apa orang akan percaya? Kalau ini dikatakan, hanya akan menambah penderitaan semua orang. Kalau kamu, apa kamu akan mengatakannya? Aku tidak mau menyiksa diriku sendiri. Aku masih muda, tidak boleh sampai gila karena dipendam. Kamu tidak ada acara hari ini? Xiao Song menyuruhku menemanimu.
Lagi pula sekarang aku juga tidak ada acara. Sebenarnya aku merasa, Xia Osong masih ada perasaan padaku. Hanya saja dia tidak mau mengatakannya. Kakak, makan dulu. Johnny Curson, Kak Curson. Aku datang menjenguk kakakmu, bagaimana? Sudah lebih baik. Lebih baik. Cuaca di luar sangat bagus hari ini. Aku ajak kamu jalan-jalan yuk. Junai. Majalah kami sedang mengadakan trip ke Nanjing. Bagaimana kalau aku daftarkan kamu juga? Kita berdua pergi bersama. Aku nggak mau, kamu pergi sendiri aja. Aku tahu kamu sedang sedih banget sekarang. Tapi kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu harus semangat lagi. Ada beberapa hal yang susah aku jelasin. Tapi makasih ya udah nemenin aku selama ini, tenang aja. Aku nggak akan bunuh diri. Aku masih punya keluarga yang harus aku urus. Aku masih punya tanggung jawab. Juni, dengar kamu ngomong gini aku sedih banget. Kamu tahu nggak, kamu itu terlalu baik dan lemah. Udah diperlakukan semena-mena. Masih mikirin gimana bertanggung jawab buat orang lain, bukan maksudku nyalahin. Waktu itu yang Sinjun melecehkan kamu. Harusnya kamu lapor dari awal, atau jauhin dia. Nggak bakal ada banyak masalah kayak sekarang. Salahku sendiri. Waktu itu aku terlalu percaya diri. Aku pikir bisa bedain mana persahabatan, mana pelecehan. Aku anggap dia mentor di tempat kerja. Penuh kekaguman dan hormat padanya. Dan aku takut kehilangan pekerjaan. Aku takut nggak punya uang, ada adik dan ibu di rumah. Aku nggak boleh nggak punya penghasilan. Sebenarnya aku yang salah. Kalau dari awal aku lebih tegas, nggak bakal ada kejadian kayak gini. Sekarang kamu udah sadar, nggak usah terus-terusan memikirkan masa lalu. Sekarang kamu udah nggak masuk kerja kan? Istirahat yang cukup, jalan-jalan buat refreshing. Tunggu aja hasil keputusan perusahaan. Memang perusahaan bisa ngapain? Yang Sinjun kan bos besar. Siapa yang mau melawan dia cuma buat orang kecil kayak aku? Aku kayak telur lawan batu. Cari masalah sendiri. Juni, kok kamu bisa ngomong pesimis kayak gitu? Kalau semua korban kayak kamu, di dunia ini nggak ada lagi keadilan dan kebenaran. Orang-orang jahat bakal semakin semena-mena. Ambil contoh aku aja. Waktu foto bugilku tersebar di internet, aku juga sangat menderita, tapi akhirnya aku sadar. Aku nggak boleh terus-terusan negatif, apalagi takut sama mereka. Ini tanggung jawabku, kamu pikir-pikir deh. Aku mengerti. Jangan bicara tentangku, bicarakan tentangmu saja. Ada kabar dari Mezi? Sinjun sudah menunggu kita di luar. Shinchan. Dawei, kamu juga datang. Kita sudah lama tidak bertemu. Ayah. Sebenarnya Dawei sudah lama ingin ke Cina. Dia yang melarangku memberitahumu. Ingin memberimu kejutan. Aku sangat terkejut. Aku akan mengantarmu ke hotel dulu, oke? Oke, ayo pergi. Kami selalu menunggunya, tapi dia tidak pernah kembali. Halo. Keksin Jiuni. Kue keju, favoritmu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Emma Jian, kamu pacarnya Anki. Kenapa tidak datang bersamanya? Kue ini dari Anki, kita terima saja. Kalau dari kamu, sepertinya tidak usah. Tidak cocok untuk semua orang. Iya. Anki tidak bersamamu? Aku datang sendiri, tidak ada hubungannya dengan Angki. Dia tidak tahu kamu datang menjenguk Juni, kan? Bagaimana dia bisa tahu aku datang? Maaf, bukan maksudku ikut campur. Hanya saja Juni dan Anki adalah sahabatku. Aku tidak ingin salah satu dari mereka terluka. Halo, Ibu. Oke, aku segera datang. Juni, aku ada urusan dulu. Tolong antarkan dia pulang. Oke, aku akan melakukannya. Dua teman lama. Sangat senang bertemu dengan kalian hari ini. Bertemu dengan kalian mengingatkanku pada dulu di apartemen kampus kita. Begadang mengerjakan makalah itu. Ayo kita minum lagi. Oh, iya, mengingat waktu itu.
Dawei sudah menjebak kita. Menggoda kita untuk bekerja di perusahaannya. Kalian berdua berbakat, sekarang satu di Cina, satu di Amerika. Keduanya memberikan prestasi luar biasa untuk Lehua. Aku ke Cina kali ini. Utamanya untuk proyek kerjasama dengan pemerintah. Ayahku sangat memperhatikan. Dawei, tenang saja, proyek ini sedang dibicarakan. Jika tidak ada halangan, seharusnya bisa didapatkan. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ayo. Maaf, aku ke toilet dulu. Jashuan, gantian. Aku mau bersulang untukmu. Sinjun, kamu ditelepon tadi. Nggak bahas soal komplain karyawan wanita itu. Sebenarnya ada masalah apa sih? Udahlah, aku dikibulin sama cewek kecil. Bisakah aku jelasin pelan-pelannya? Karena dia udah komplain, berarti urusan ini. Kita harus ikuti prosedur yang ada. Kamu harus baik-baik menjilat aku nih. Aku kan ketua tim investigasi untuk kasus ini. Ketua, kamu mau apa? Emas atau berlian? Jiasuan Dawei nggak bakal lama di sini kan? Iya, dia cuma anak orang kaya yang nggak ngurusin apa-apa. Cari alasan buat main-main ke Cina aja. Tapi kamu harus layani dia dengan baik. Biar dia nggak ngomel-ngomel ke bos pas balik nanti. Wah, itu belum tentu loh. Keksin benar. Kue ini kurang pas kalau aku terima. Kamu bawa pulang aja. Udah malam, aku harus pulang. Jiuni. Mau jadi pacarku nggak? Aku rasa kamu sudah tahu. Hubin gak cocok sama kamu. Lagian, aku sama Anki beneran gak ada apa-apa. Aku bisa jamin. Kamu nggak pacaran sama Anki? Terus waktu dia bilang kamu pacarnya, kamu juga nggak bantah tuh. Ini nanti aku jelasin pelan-pelan ya. Nggak usah. Kamu nggak paham aku yang sebenarnya. Hal-hal yang aku alamin dulu kamu nggak. Aku tahu semua tentang ini. Dan jujur saja, aku sama sekali nggak peduli. Memang awalnya aku sedih banget waktu tahu. Tapi ini bukan salahmu, ngapain nyalahin kamu? Ngapain kamu yang harus tanggung kesalahan orang lain? Aku cuma mau bilang, di mataku kamu sempurna. Kok kamu bisa tahu? Ini kan rahasia, nggak banyak yang tahu. Maaf, Anki yang kasih tahu kamu? Aku yang bocorin. Ngapain dia ngelakuin itu? Maaf, aku tidak bisa bersamamu. Lebih baik kita tetap berteman saja. Ibu, ada apa sih? Orang-orang yang iseng padamu sudah ketemu, beneran. Tentu saja benar, pengacara baik. Terima kasih, Pengakrazi. Sudah kubilang, banyak kasus besar. Berasal dari kasus-kasus kecil. Kami memberinya nomor telepon palsu. Ditambah penyaringan dari tim cyber kami. Kami malah menemukan sebuah geng kriminal yang beroperasi lewat internet, geng kriminal. Beberapa dari mereka baru saja berusia 18 tahun. Proses menangkap mereka sulit dipercaya. Salah satunya bahkan pamer soal prestasinya di internet. Dan bahkan siaran langsung rencana jahatnya selanjutnya. Setelah mendapat laporan, kami langsung mengirim orang untuk menangkap mereka. Untungnya, target dalam kasus ini tidak mengalami kerugian yang nyata. Sekarang para preman kecil ini, kok bisa sampai seperti ini? Jelas-jelas otaknya udah error. Ini pertama kalinya kami menghadapi kasus seperti ini. Harus diakui, dunia sekarang berubah terlalu cepat.
saat kami menangkap mereka. Salah satunya masih mengumpat. Bilang kami menggagalkan rencana mereka. Orang tua mereka gak layak jadi orang tua. Kami akan interogasi. Kalian bisa lihat lewat monitor. Orang ini. Oak, kamu sendiri bilang di internet. Kamu menerima tugas di sebuah forum. Lalu melakukan pekerjaan untuk orang, benar? Orang yang merampas HP ini. Kamu gak lihat wajahnya? Jalap, gak kelihatan apa. Tapi gerakannya sangat gesit. Diam-diam, aku sama sekali gak sadar. Sepertinya masih muda. Tapi kamu sama sekali gak pernah ketemu klienmu. Gimana bisa percaya? Jangan-jangan dia polisi? Gak mungkin. Forum kami sangat rahasia, orang biasa gak bakal nemu. Di forum, bahkan jika membahas tugas, kami cepat pindah ke Kiki untuk ngobrol. Gak bakal ketahuan polisi. Atau cuma kirim SMS ganggu. Jelikan nama orang di internet. Cuma beberapa ratus ribu. Kalau sudah berhasil, gimana transaksinya? Langsung transfer ke rekening online. Gak ada yang tahu siapa lawannya. Nah gitu dong. Kami cuma cari kesenangan aja. Tanggal 20 bulan lalu, di Kompleks Huyan, Jalan Sanyang. Korban perampokan adalah orang ini. Kamu pernah lihat dia kan? Tapi temanmu itu bilang di internet. Ambil beberapa foto, rampok HP, terus kunci orang di dalam kamar. Bisa dapat 1.000 yuan, enak banget. Harapannya sih kerjaan gampang kayak gini. Bisa lebih banyak lagi, yang bayar juga lebih royal. Dia itu bodoh banget, otaknya kurang. Omongannya juga bisa dipercaya? Sekarang masih ngomong. Kasus ini nggak ada hubungannya sama kamu? Bibi, aku ngaku semuanya. Aku boleh pulang kan? Ibu masih nungguin aku. Kamu jangan macam-macam. Kamu nggak ngaku, tapi sidik jari di HP-mu udah buktiin. Dia juga nggak diambil. Aku cuma bercanda sama dia. Ngapain aku ditangkepin polisi? Cewek itu nggak ada luka fisik. Tapi tindakan kalian, penahanan ilegal, kayaknya. Saatnya hubungi orang tuamu. Kakak Zhao, ini ngapain sih? Nyokapmu bilang aku malas, nggak serius. Aku tahu dia cuma pengusir aku. Maksudku aku udah bisa bangun. Aku bisa urus semuanya sendiri. Nggak perlu kamu rawat, aku suruh kamu pergi malah salah. Juni dengerin, nyokap ngomong apa sih? Selama ini aku rawat dia sepenuh hati. Aku nggak mau uang kalian. Cuma karena kalian berdua baik ke ibu. Aku cuma mau bantu. Kakak Zhao, aku ngerti. Nyokap mungkin ada emosi, kamu jangan tersinggung ya. Dia mungkin mikir beberapa hari ini. Aku nggak kerja jadi bisa rawat dia. Takut boros aja, dia pasti nggak benci kamu. Ya udah kerjaan ini aku nggak bisa. Aku pergi. Maaf ya. Terima kasih. Bu. Ibu ngapain sih? Sebenarnya beberapa hari lalu aku udah nggak butuh dia. Cuma Xiao Song nggak mau pecat dia. Uangnya sia-sia banget. Xiao Song juga niat baik. Pertama bibinya bisa rawat ibu, kedua ada teman ngobrol. Ibu nggak bakal bosen. Pulang ke rumah juga nggak bosen. Cepetan cari dokter biar aku bisa pulang. Bu, dokter bilang kamu setidaknya harus dirawat di rumah sakit selama 3 hari lagi. Mereka juga bilang begitu beberapa hari yang lalu. Ini jelas-jelas cuma mau cari untung dari biaya rawat inap kita. Aku rasa, aku dirawat di rumah sakit sebulan pun. Mereka tetap tidak akan mengizinkanku pulang. Setiap hari, mereka cuma kasih obat 2 kali dan cek tekanan darah. Lihat-lihat muka gitu, di rumah juga bisa kita lakukan sendiri. Lagi pula, makanan pasien di sini enggak enak banget. Mending pulang, makan di rumah lebih enak. Bu, dengerin aku dulu. Dirawat itu biar badanmu benar-benar sembuh total. Soal uang, jangan khawatir.
Lagi pula uangnya udah keluar, hemat-hemat juga gak bakal balik. Aku dan Xia Osong masih muda. Kami bisa cari uang lagi. Tapi kalau kesehatanmu rusak, uang berapapun gak bisa beli. Jadi dengerin aja, 3 hari ya 3 hari. Dasar anakku ini. Depresi apanya? Pasti dokter-dokter itu salah diagnosa. Aku juga merasa gak kayak orang depresi. Tapi banyak gejala yang aku alami, makanya dokter bilang, sekarang adalah waktu paling berbahaya dan penting. Harus berusaha keras menyembuhkan penyakit ini. Jadi kamu juga harus bekerja sama, berusaha membuang akar penyakit depresi ini. Sampai tuntas. Tentu aku akan bekerja sama. Katakan, harus bagaimana? Aku mau kamu tinggal di rumah sakit. Gak bisa, ini gak bisa. Cepat cari dokter, bilang aku mau pulang. Udah ngomong semuanya. Bagus, meskipun pura-pura dewasa. Dan cuek, tapi tetap saja masih anak-anak. Dengar aku mau telepon ibunya, langsung nangis sedih. Dasar anak ini. Dia ngomong siapa dalangnya. Cara bayar orang buat bunuh begini. Sulit banget ngecek siapa dalang sebenarnya. Meskipun triknya sederhana, tapi cukup efektif. Forum itu, kalian harus segera selidiki tuntas. Tenang, kami sudah bentuk tim khusus. Buat urus kasus ini. Kasus ini unik. Pelakunya sekelompok anak yang baru dewasa. Waktu beraksi, mereka anggap ini cuma permainan. Justru kalian. Harap kalian berdua bisa bekerja sama dengan kami, agar cepat ketahui kebenarannya. Orang-orang yang bersembunyi di belakang itu memang keterlaluan. Tapi para pemburu bayaran itu sangat menyedihkan. Pemburu bayaran apanya? Ya, itu nama forumnya. Sepertinya aku pernah dengar. Juni, kondisi tubuhmu tidak baik. Masak banyak sekali. Ini semua dibantu Xia Oling. Xiaoleng, apa yang dia inginkan? Belakangan ini dia selalu menemaniku, merawatku. Kamu bilang Xiaoling benar-benar menyesal? Ingin berbaikan dengan Xia Osong? Ibu, jangan khawatir. Aku tidak mau dia lagi. Aku sedang bicara dengan kakakmu, jangan ikut campur. Aku sudah bicara dengan Xia Oling. Aku menyuruhnya memikirkan masa-masa bersama Xia Osong. Pikirkan yang sulit-sulit. Pikirkan lebih banyak. Setelah jelas, baru temui aku. Aku akan membujuk Xia Osong untuknya. Kakak, ibu, jangan ikut campur. Masa aku tidak boleh ikut campur? Xia Oling sudah memanggilku kakak selama 3 tahun. Aku harus bertanggung jawab atas panggilan itu, membantunya. Bicarakan nanti saja. Ayo makan, aku lapar. Ayo, Tant. Keksen. Aku hanya berpikir, siapa yang membuat jebakan ini? 1000 yuan, benar-benar royal. Sekarang seluruh alur kasus sudah jelas. Orang ini, dengan cara membocorkan informasi, menipumu ke gubuk gelap di runtuhan itu, mengambil ponselmu, memotretmu, lalu memfotoshop fotomu dan mengunggahnya ke internet, ditambah dengan judul yang sensasional, dan artikel yang aneh dan berlebihan. Pertama mengancammu, lalu memfitnahmu dengan parah. Yang paling utama, merusak mentalmu. Ya, ibu, seluruh kejadiannya seperti ini. Kok ada orang yang jahat sekali melakukan hal seperti ini? Orang ini sepertinya paham hukum. Mereka tahu, pengadilan tidak akan menghukum mereka. Kamu tidak mengalami cedera fisik. Kedua, hartamu juga tidak mengalami kerusakan apapun. Foto dan berita di internet ini tidak menyebut namamu secara langsung. Seluruh artikel dari awal sampai akhir, semuanya, katanya. Sulit menuduh berita ini memfitnahmu. Orang ini benar-benar lisik, sangat jahat. Mereka jelas-jelas tahu
Anak di bawah umur dilindungi hukum, tapi malah menyuruh anak-anak ini melakukan kejahatan. Orang ini juga mengcarry pembayaran. Kalau sudah tertangkap harus dihukum berat. Ini sama saja dengan menghasut, mengajak anak-anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan. Sifatnya lebih buruk. Sekarang preman-preman kecil ini sudah tertangkap. Dengan tingkat kecerdasannya, seberapa pintarnya dalang-dalang di belakang layar ini bersembunyi. Lihat saja, tidak lama lagi seseorang ini pasti akan muncul ke permukaan. Aku berpikir, tidak peduli kapan orang ini tertangkap. Aku harus terus melacak kasus ini, sampai semuanya terungkap. Dan aku harus segera menulis laporan mendalam. Kamu gila ya? Jangan terus begini, apa untungnya buat kamu? Benarkah? Aku tidak berpikir begitu. Bukankah Juni contoh yang sudah jelas? Kalau dia tidak ribut, siapa yang tahu wajah asli yang Shinjun begitu buruk? Semakin kamu tidak berani bersuara, tangan-tangan jahat ini akan semakin mengikuti. Lagi pula aku kan seorang wartawan. Aku harus punya semangat profesional dong. Kalau wartawan saja tidak berani melaporkan berita. Masih adakah harapan untuk dunia ini? Bisakah orang-orang mendengar kebenaran? Bu, kamu lagi apa? Nggak ngapa-ngapain. Ayo bangun, aku buatkan sarapan. Nggak usah, aku mau ke kantor. Bukan untuk kerja, cuma mau lihat-lihat. Kalau pulang aku nggak ada di rumah. Kamu ambil makanan di kulkas dan panaskan, ngerti? Kalau gitu aku pergi dulu. Kamu kok di sini? Aku sengaja minta cuti hari ini. Kamu mau pergi? Aku mau ke kantor. Kebetulan, aku antar kamu. Ayo. Kamu naik dulu, aku tunggu di sini. Tunggu aku. Ayah. Lagi pula aku nggak ada acara hari ini. Bukannya sudah kubilang sebelumnya? Mulai sekarang aku yang akan antar jemput kamu kerja. Andai saja aku mulai merencanakan ini lebih awal. Cepat, Dawei sebentar lagi sampai. Ruang rapat sudah siap. Tiket-tiket ini jangan lupa diberikan ke Azhong. Suruh dia temani Dawei nonton acara malam ini. Oak. Wei Wen, Ada APA? Aku cuma mau tanya soal laporan yang aku ajukan kemarin. Ada perkembangan nggak? Soal kamu itu. Kantor pusat sudah mengatur tim investigasi. Ketua tim adalah orang yang mereka tunjuk. Pangkatnya sama dengan Pak Yang. Mengenai anggota tim investigasi, itu ditentukan oleh ketua tim. Saat ini ada Lauhu dari Departemen After Sales. Dan Gruisi yang pernah bekerja sama denganmu. Tentu saja ada aku juga. Kenapa ada manajer Hu? Dia dekat dengan Pak Yang. Apakah dia tidak akan memihak Pak Yang? Karena dia adalah mantan atasanmu. Dia cukup mengerti situasi kalian, apalagi. Tim investigasi juga ada anggota lainnya. Keputusan akhir harus didiskusikan bersama. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, karena dalam laporan keluhanmu sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Jadi kamu hanya perlu pulang dan menunggu hasilnya. Sekarang pihak Pak yang perlu memberikan bukti. Untuk membuktikan bahwa semua yang kamu katakan tidak benar. Tentu saja selama ini, tim investigasi juga akan menyelidikimu. Kamu hanya perlu kooperatif saja. Oke, aku mengerti. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Ya terserah saja. Silakan lewat sini. Pelatihan karyawan oleh Alvin memang. Anjila sampai Lehua baru. Tidak hanya memiliki kinerja kerja yang luar biasa, tapi juga melatih kemampuan komunikasi yang hebat. Silakan lewat sini. Alvin memiliki karyawan sehebat ini. Aku jadi ingin tinggal di Cina. Bagaimana, Dawei? Aku mengajukan Anjila dipindahkan ke AS. Kamu tanya Alvin mau melepas atau tidak? Aku tidak sehebat itu, Anda terlalu memuji. Dawei, ini pertunjukan opera kungku malam ini. Pini Pavilion.
Sudah lama mendengarnya, pertunjukan yang bagus. Silakan lewat sini. Halo, apakah Anda ingin mempekerjakan pembantu? Aku tidak mencari pembantu. Oke. Sebenarnya usiaku tidak terlalu tua. Aku punya 2 anak, semuanya aku besarkan sendiri. Semua pekerjaan rumah bisa aku kerjakan. Keluarga kami sedang ada masalah, butuh uang. Jadi apa saja pekerjaannya, aku kerjakan. Baik, terima kasih. Silakan lewat sini. Angela, kamu memang pintar berbicara ya. Aduh, jangan berlebihan. Cerita yang kamu sampaikan tadi sangat menyentuh. Gudong, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Joe, Cio Lehua Cina. Halo, Jian. Kita pernah bertemu di forum industri musim panas lalu. Ya, saya sangat mengingatmu. Saat itu Angela adalah asistenmu. Saya hanya sementara dipindahkan. Ini adalah... Dawei, asisten direktur. Halo Dawei, senang bertemu denganmu. Saya Joe, Sang Cio. Sudah lama mendengar namamu. Maaf, apakah kamu melihat seorang pria yang tadi menunggu di luar? Dia tadi bertanya di mana parkir bawah tanah, lalu pergi ke sana. Kamu mau apa, Yang? Kenapa kamu ganggu istriku? Katakan. Aku tidak pernah ganggu Weiwei. Aku tidak sentuh dia sedikit pun. Aku bilang kamu ganggu, ya kamu ganggu. Aku tahu betul seperti apa istriku. Masa aku tidak mengenalnya? Kamu sudah mengambil keuntungan darinya. Kalau tidak, mana mungkin dia berani melaporkanmu? Ubin, tenang dulu, oke? Dengar dulu. Kenapa kamu harus memaksakan tuduhan ini? Kepadanya. Diam kau. Yang, Aku ini baik hati, tapi soal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Baik, kamu mau apa? Tanda Tianggon namamu di sini. kamu bercanda? Siapa yang bercanda? Dengar baik-baik Yang, kalau hari ini kamu tidak keluarkan uang, jangan harap bisa pergi dari sini. Hubin. Kamu ngapain? Jangan halangi aku. Aku harus habisi dia. Ngapain? Hubin, kamu mau menjebakku? Mimpi. Dengar ya, di parkiran ada banyak kamera. Aku akan ambil rekamanmu tadi. Kamu anggap aku seperti apa? Aku. Jenai.
Aku. Halo, Keksin. Juni, ada investigasi balik. Aku juga sudah membentuk tim investigasi balik untukmu. Pasti akan mendukungmu bertarung sampai akhir. Terima kasih. Kamu ada waktu? Kita ketemu yuk. Boleh. Kamu bilang Hubin ini bukannya cari masalah buat aku? Benar-benar cocok sama pepatah, nggak takut lawan kayak dewa. Yang ditakutin itu teman sendiri kayak babi. Gimana kalau dia ancam Yang Sinjun? Beneran direkam? Aku harus gimana dong? Santai aja, kita analisa baik-baik. Kalau Yang Sinjun beneran dapat rekaman itu, bisa dipakai buat apa? Ya paling buat ancam aku. Kamu kasihan sama Hubin? Kamu mau menyerah ke Yang Sinjun demi dia? Tentu aku harus urus dia. Lagi pula dia kan pacarku. Apalagi dia ngelakuin ini juga demi aku. Tapi perbuatannya itu benar-benar bodoh. Juni, aku kasih tahu ya, kamu harus lebih tegas ngurus Hubin. Dia nggak boleh sembarangan. Entar suatu hari beneran nyakitin Yang Sinjun. Itu bisa kena tanggung jawab hukum. Aku juga khawatir itu. Kenapa dia bisa sembrono banget sih? Jangan bilang siapa-siapa ya. Tenang aja, Tim investigasi balikmu beneran mau rekrut dia jadi anggota? pasti dong, dia kan Cio Lehua. Semua data ada di tangannya, kalau bukan dia siapa lagi? Lagi ngomongin aku nih. Tim investigasi Amerika udah sampai. Gu Jiasuan sebelumnya pernah aku temui. Aku kenal dia. Dia teman sekelas Yang Sinjun waktu kuliah. Bahkan teman terbaik. Orang kayak Yang Sinjun punya teman juga ya? Gu Jiasuan dateng bareng Dawei. Dawei ini asisten direktur. Sekaligus anak bos. Terus hubungan Dawei sama Yang Sinjun gimana? Seharusnya tanya, hubungan mereka bertiga gimana? Begini aja, mereka bertiga teman sekelas waktu sekolah. Hubungannya sangat dekat. Kayaknya Yang Sinjun bener lagi. Ketua tim investigasi ini teman sekelasnya. Aku bisa berharap hasil seperti apa? Awalnya kukira investigasi perusahaan meski nggak kasih ganti rugi. Paling nggak bisa kasih hasil yang adil. Sekarang tampaknya keinginan ini kemungkinan besar tidak akan terwujud. Juni, kamu mulai lagi. Departemen SDM kalian juga bilang, investigasi baru saja dimulai. Jangan terlalu pesimis. Lagi pula, aku membawa bahan baru untuk kalian. Dalang dibalik pemburu hadiah. Setelah mengalami ancaman dan intimidasi, wartawan kami berani berdiri tegak. Ini yang kamu tulis. Ya, aku menulis semua pengalaman terakhirku. Dari awal diancam, sampai akhirnya dibalas. Semua ini terjadi karena aku sedang menyelidiki kasus pelecehan seksual oleh petinggi multinasional. Meski tidak ada bukti jelas yang menghubungkan mereka. Tapi dalam artikel ini aku tegas menyatakan, semua ini bukanlah kebetulan. Nona L ini bukan aku, kan? Maaf, Junai. Untuk menjelaskan kronologi kejadian, aku harus menyebutkan kasus pelecehan seksual Maisie, dan juga harus menuliskan namamu. Lagi pula kamu juga salah satu korban. Hanya saja belum ada keputusan akhir. Aku yakin setelah artikel ini terbit, akan menimbulkan reaksi keras masyarakat. Dan memberi tekanan besar pada Lehua. Ini metode yang bagus. Berita seharusnya transparan. Lagi pula, banyak hal yang begitu terpapar. Tidak mudah lagi dimanipulasi. Metode ini bagus, tapi harus perhatikan batasannya. Jangan sampai merusak reputasi Lehua. Lagi pula rekan-rekan lain di Lehua masih rajin dan taat hukum. Jangan karena Jiuni seorang mempengaruhi rekan lain, kan? Kalau begitu, nanti Lehua bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Tenang, aku tahu batasannya. Dalam artikel ini juga kusebutkan dengan jelas. Lehua sedang menangani masalah ini. Ini juga memberi tekanan pada mereka. Tapi kalau masalahnya jadi besar, aku tidak bisa kembali ke Lehua. Sudah saatnya begini masih memikirkan ini? Aku hanya tidak ingin hubungan jadi rusak. Kalau tidak, kenapa aku jalani prosedur investigasi internal? Juni, kamu terlalu banyak pertimbangan. Kalau begitu, bagian tentangmu akan kuhapus. Kamu sangat mengecewakanku. Aku tidak bermaksud apa-apa.
Ya sudah, begitu saja. Oh ya, Majian. Dawei itu orangnya gimana? Dawei suka main tapi orangnya jujur. Dia juga bertanggung jawab. Seharusnya dia nggak bakal nutupin yang Shinjun. Nanti aku langsung kirim naskah pas balik ke redaksi. Majalahnya terbit 2 hari lagi, kita harus buru-buru. Majalahnya harus kita kasih langsung ke Dawei. Kamu bisa ketemu Dawei. Aku bisa kasih info jadwal tim investigasi. Sama info penginapan mereka, tapi soal lain, aku agak susah turun tangan. Masa bantu orang cuma setengah-setengah? Keksin. Kamu harus pertimbangkan posisi MA Jian di perusahaan. Kalau ada satu orang yang turun tangan, pasti aman. Engkaita. Loh, aku salah ngomong ya?